Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah ada di tanggal 14 bulan Sya'ban. Berarti setengah bulan lagi sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan aktivitas Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, sebagai pemula atau pengantar dari ngaji kita, yaitu ngaji tafsir Al-Quran, tentu kita teringat akan salah satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra', bacalah. Apa yang perlu dibaca adalah Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kenapa kok Al-Qur'an itu harus kita baca? Karena Qur'an itu sendiri adalah dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu bacaan. Lah kalau bacaan itu berarti ya harus dibaca, namanya bacaan. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena apa? Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong kepada orang yang dulu membacanya. Insya Allah kula lan panjenengan karena terbiasa membaca Quran, itu nanti di akhirat Quran itu akan maju ke depan kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini dan seterusnya adalah ashabul Quran, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu berpahala. Tidak hanya satu ayat, satu huruf saja itu berpahala. Jadi alif lam mim itu sampai hadisnya seperti itu. Itu bukan satu pahala, tapi alif itu sudah pahala, lam berpahala lagi, mim berpahala. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim sudah berapa huruf? Ditambah dengan alhamdulillah sampai waladhdallin, sampai kemudian kita membaca beberapa ayat. Itu pahala dan pahala. Sampai-sampai ada motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran itu artinya orang yang bisa membaca, membedakan huruf demi huruf.
Ini alif berbeda dengan ain. Ini sin berbeda dengan shin. Ini ghain berbeda dengan dha dan lain sebagainya. Artinya yang disebut dalam ilmu yaitu ilmu tajwid yaitu makharijul huruf, yaitu keluarnya huruf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab ada orang juga membaca an'amta, tidak bisa membedakan alif dengan ain. Nah, itu berarti perlu belajar. Oh, iki alif an'amta. Jadi alif dan ain itu berbeda dalam membaca, berbeda pula didengar. Nah, itu orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, artinya bisa membaca sesuai dengan makharijul huruf, keluarnya huruf itu. Nanti kata Rasulullah SAW itu ma'a beserta kiramim barara, ma'al kiramil barara, beserta orang-orang yang mulia yang akan nanti mendapatkan tempat yang langgeng, yaitu surga. Jadi wong sing macane bener ya tentu dari belajar. Lah belajar itu tentu harus nuli-nuli, harus diulang-ulang. Ya sama dengan dulu kita belum bisa pakai sepeda pancal. Diulang-ulang, yo tiba, yo nabrak, yo barang, suwe ini akhirnya lancar. Terus belajar sepeda motor. Kalau sepeda motor tentu sekarang ini lebih enak Pak daripada dulu. Sepeda dulu itu kan ada pos nelenge. Kadang-kadang mlebokno pos neleng gasnya kegeden. Akhirnya gak karu-karuan. Saiki kan ndak pakai pos nelengan. Nah itu dan lain sebagainya. Metode di dalam belajar pun juga sudah banyak. Sampai Allah lewat Rasulullah SAW famat takot to'ah, siapa yang membacanya itu pedot ya, karena saking durung isane. Nek cara Jawa gratal gradul. Napa malih, Pak? Liyane gratal gradul napa? Plegak plegu. Lha itu siapa yang faman takot to'ah, sapa sing macane iku grutal gradul, iku ganjarane iku loro. Lancar ma'al kiramil barara. Lah sing grutal gradul, plegak plegu iku ganjarane iku loro. Ganjarane plegak sita, plegu sita. Grutal sita, gradul sita. Jadi grutal gradul kan dua. Jadi balane itu loro. Nah, sing lancar ya lebih dari itu, ma'al kiramil barara. Lu itu artinya bahwa belajar membaca Al-Qur'an itu tidak mengenal waktu selagi bisa. Wis lancar belajar maca artine wis diwaca lancar, dibaleni maneh. Syukur-syukur ada beberapa ayat yang dihafal gitu. Itu Masya Allah luar biasa. Bahkan ada satu kisah seorang namanya Azif itu cerita, ya Rasulullah, saya itu tadi malam maca Quran, tidak jauh dari tempat aku membaca itu ada khimar, di mana khimar itu sudah
ditaleni kiwa tengen. Begitu aku membaca surat Al-Kahfi mau habis, ternyata khimar yang sudah ditaleni kanan kiri itu berontak, mau napa Pak? Mau lepas. Karena apa? Karena waktu itu saya melihat ada cahaya dan dilihat oleh diantaranya khimar. Begitu disampaikan kepada Rasulullah SAW itu, maka Rasulullah kemudian bersabda, itulah diantaranya hikmah membaca Al-Quran itu akan menerangi jiwa. Jangankan manusia, hewan pun diterangi gara-gara terdengar bacaan Al-Quran. Maka Quran itu nur, Quran itu adalah cahaya. Tentunya bagi manusia adalah cahaya hati, karena Al-Quran adalah kau jadikan rumahmu itu laksana kuburan. Jenengan gak usah bantah ngene Pak. Lah niku kuburane wali niku kok kathah sing maca Quran wae. Niku salah alamat itu. Perintah Rasulullah itu la taj'alu buyutakum kubura. Aja sampai didadekno omahmu kaya kuburan. Artinya sepi dari bacaan Quran. Lah omahe gak diwacane Quran, macane Quran nggone niku salah alamat gitu lho. Jadi kita ini disuruh untuk, karena apa? Karena ada hadis Nabi yaitu nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Nawwiru, nawwara yunawwiru, sinarilah. Maka di Muhammadiyah itu ada majelis tanwir. Tanwir itu berasal dari kata nur, nawwara yunawwiru tanwiron. Maka ada majelis atau ada sidang atau ada musyawarah di bawahnya muktamar, itu namanya tanwir, yaitu menyinari untuk melihat keputusan muktamar iki kira-kira dipantau. Iki ana sing wis dilakoni apa ana sing durung dilakoni. Sing wis dilakoni iki pirang persen, apa kendalae kok durung dilakoni, itu akan dibahas di sidang tanwir. Maka tanwir itu CCTV-nya nyoroti. Oh, keputusane muktamar itu misalnya ini, misalnya bangun pesantren. Karena Muhammadiyah butuh pesantren yang bertaraf internasional misalnya. Lah ini sudah sekian bulan kok gak ono napa Pak? Kok durung ono ambune umpamane. Nah, ini perlu ditanwir, perlu disorot iki. Ini majelis iki ya apa? Misalnya majelis tabligh, gimana majelis tabligh kok sampai hari ini kok adem ayem, ada apa? Nah, itu ditanwir, itu disinari, dipantau. Maka ada namanya majelis, ada musyawarah namanya tanwir, yaitu musyawarah tingkat tinggi di bawah daripada muktamar. Nawwiru itu dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan fi'il amar, yaitu perintah. Nawwiru, sinari, terangi, buyutakum, rumah-rumah kalian, biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Jadi
Kalau kita misalnya ya harus ada waktu, berulang kali kami sampaikan, harus ada waktu yang kita spesialisasikan untuk bacaan Al-Quran di rumah kita. Apakah itu misalnya ayat atau mungkin surat yang pendek-pendek itu Pak. Surat juz amma itu kalau dari terakhir itu kan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Nah itu terus. Atau kalau dari awal ya kita baca 1 halaman atau 2 halaman. Yang penting itu istiqomahnya. Apakah habis isya, apakah habis subuh, zuhur dan lain sebagainya. Itu nawwiru buyutakum. Secara psikologi, rumah yang dibacai Al-Quran itu nanti akan ada suasana itu tidak sumun gitu loh Pak. Napa sumun suwung, samun, samun, bukan sumun, samun. Bahkan Rasulullah SAW itu memberi informasi pada kita untuk mengusir makhluk halus yang akan berbuat jahat kepada kita dan keluarga, maka bacalah surat Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir. 3 ayat terakhir Pak ya. Lillahi itu terakhir ketiga atau lillahi ma fis samawati wa ma fil arwa itu betul. Pokoknya itu lillahi ma itu dibaca di rumah kita. Setiap mau aktivitas kita membaca bismillah. Setelah selesai alhamdulillah. Itu insya Allah setan akan, nah itu diantaranya yang disebut dengan apa Pak? Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Kalau ruqyah itu melihat bulan itu umumnya. Kalau ruqyah qaf itu berarti kita mengobati diri sendiri, mengobati mandiri. Itu diantaranya adalah membaca surat 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Masuk rumah, assalamualaikum dan lain sebagainya itu dalam rangka itu Rasulullah yang menyatakan. Kemudian kalau kita mau tidur, setelah kita merebahkan itu, kita sempatkan membaca kulhu 3 itu, kulhu Allahu ahad, kulhu a'udzu birabbil falaq, kulhu a'udzu birabbin nas. Syukur-syukur ditambahi dengan ayat kursi, maka tidak akan diganggu oleh apapun. Tidak diganggu oleh apapun itu baik gangguan gangguan setan dalam bentuk apapun dan lain sebagainya. Ini Allah yang memberitahu kepada kita lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka belajar Al-Quran, apalagi kita belajar dari ayat demi ayat tafsirnya ini, insya Allah adalah lebih dari sekedar untuk membaca lafadznya saja. Kita lanjutkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu insya Allah pada ayat yang ke-130 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayi'atun yafrahu biha wa intasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Intam saskum hasanatun, jika menimpa, jika dirimu mendapatkan kebaikan, mereka itu tasuhum, mereka itu tidak suka. Di antara sifat orang munafik, orang yang tidak baik itu adalah tidak suka kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Di antara tanda orang itu sakit hatinya itu adalah tidak suka kepada orang lain mendapatkan kenikmatan. Nuwun sewu, naudzubillah min dzalik. Kecil atap apalagi besar. Kok satu saat kula utawi panjenengan kok ndelok weruh kanca tangga dulur oleh kenikmatan. Lah kok jerone ati awak dhewe iki ana rasa gak seneng. Iku berarti sakit hati kita. Sakit hati yang demikian itu masuk digoreng dokter ya karo. Yang tahu adalah diri kita. Kenapa kok aku menjadi orang yang tidak suka di saat melihat mendengar ada orang mendapatkan kenikmatan. Nah, itu namanya orang pada saat itu ada sifat riya, sifat dengki, sifat hasud, sifat munafik ada pada diri kita. Sebaliknya, wa in tusibakum sayi'atun yafrahu biha. Di saat ada orang yang kena musibah atau sesuatu yang tidak disenangi, kok yafrahu biha, lu kok malah seneng. Jadi di saat orang lain mendapatkan musibah, kok diri kita ini ono rasa gak seneng, ono rasa seneng, ono wong liya oleh musibah apapun bentuk musibahnya. Lah kok di dalam hati kita ini ada rasa seneng sekecil apapun, berarti pada saat itu ada potensi bahwa hati kita itu sedang sakit. Lah ini yang menjadikan bibit-bibit perselisihan sampai kemudian perpecahan dalam tubuh umat Islam. Maka wa in tasbiru, sekali lagi adalah kita harus menjadi orang sabar. Delok ana wong kurang mendapatkan kenikmatan, kita sabar, tidak kemudian menjustifikasi membuat keputusan. Lah gak ngono piye wong iku ngono. Lah itu namanya kita ini membuat keputusan. Membenarkan dari kesalahan yang telah terjadi pada orang lain, padahal belum tentu itu. Lah kenapa kok lafadz yang digunakan oleh Allah itu terlebih dahulu wa in tasbiru? Itu karena sesungguhnya sabar itu ternyata bukan pekerjaan gampang. Untuk mengendalikan hati nurani nafsu itu bukan pekerjaan gampang. Maka karena orang yang sanggup untuk sabar itu, Allah enggak main-main itu. Ada beberapa ayat itu yang ditutup dengan begini. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang
sabar. Jadi kalau kita itu disukai orang itu seneng napa mboten? Ya tentu seneng, Pak. Lah yang menyukai kita itu loh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Beberapa kata kalimat yang digunakan oleh Allah itu ada yuhibbu, ada yang ma'a, yaitu kepada orang yang sabar. Jadi orang sabar itu Masya Allah. Tapi pengertian sabar nuwun sewu, jangan dianggap sabar itu perilaku pasif. Sabar itu perilaku positif dan terus berupaya. Aku ngene kok gagal, kira-kira apa sebabnya? Nah, itu. Mencari akan sebab-sebab itu. Itu baru kemudian dikatakan sabar. Jangan kemudian gagal. Sepanjang wayahe gak usah ditinggal aja. Nah itu namanya gak sabar, itu putus asa itu namanya. Sabar tidak sama dengan putus asa. Sabar itu terus berupaya untuk mencari dari kelemahan, kegagalan itu terus gitu. Apa kira-kira kegagalannya itu apa? Sebabnya apa? Dan itu tentu masih dalam koridor yang telah dibenarkan dalam syariat agama. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian yang kedua, watattaqu, dan bertakwa kepada Allah. Ini pun juga termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Sebab ada yang senada dengan kata innallaha yuhibbus sabirin, ada yang menyebut dalam ayat itu innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu cinta, senang kepada orang yang takwa. Takwa itu artinya berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan aturan agama, tidak gampang terpesona. Ada beberapa ayat yang menjelang akhirnya itu disisipi dengan kata yuhibbu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang tobat dan suka kepada orang yang berusaha berbuat bersih atau berusaha menjadi orang yang suci dalam kehidupannya. Ini banyak makna. Orang yang tobat itu berarti menyesali apa yang telah dilakukan, kemudian berusaha untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu sehingga tidak berbuat salah lagi. Itu Allah cinta. Saking senangnya tobat itu kan dulu pernah kami sampaikan, Pak ya. Ada seorang pedagang zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada becak. Satu-satunya alat transportasi itu unta. Jadi seorang pedagang membawa dagangannya, kulaannya itu dinaikkan dalam unta, penuh unta itu. Nah, karena capek perjalanan jauh, unta itu kemudian dikasih makan, dikasih minum, kemudian diikat di pohon dengan harapan untone wis mangan warak, ngombe cukup, capek, kemudian istirahat. Orangnya pun juga istirahat. Betapa kagetnya begitu orang saudagar itu bangun, ternyata unta plus dagangannya ini gak ada. Wah, dicari ke sana kemari, Pak. Bayangkan dari tempat yang jauh nggawa dagangan sak pirang-pirang, mari ngono moro-moro ilang. Wong dicari ke sana kemari, saanane wong ditakokni.
semuanya tidak ada yang tahu, dalam hal ini berarti gagak orang. Saking capek tidur lagi Pak orang ini, keturun mana saking pegel. Begitu hilang rasa penat pegelnya itu, kemudian bangun. Begitu bangun itu kaget loh, ontone sak dagangane niku lho Pak, balik di tempat asal. Yang membedakan hanya kalau tadi diikat, sekarang tidak dalam ikatan atau tidak dalam terikat, tapi utuh dagangannya. Saking senengi itu sampai keperucut omong. Ini dulu sudah pernah kami sampaikan Pak, untuk hanya mengingat kembali saja. Saking senengi barangi ketemu maneh, didoleki gak ketemu, ditinggal turu kok malah balik. Kira-kira seneng apa mboten? Otomatis seneng. Saking senenge niku keperucut omong. Alhamdulillah ya Allah, sampeyan hambaku, aku Tuhan sampeyan. Saking, padahal mestine kan alhamdulillah ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi gak orang ini. Alhamdulillah ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Loh, Allah roh hambane sing ngoten niku wau. Gak kok kemudian Allah itu terus ngene, kurang ajar kon. Aku kok hamba-hambano, ndak begitu. Tapi Allah faham, iki wong iki saking senenge mulane sampai keliru oleh ngomong. Lah Rasulullah dawuh, wong sing seneng kaya ngono iku mau sebabe ngono kene mau, dan Allah itu seneng. Itu lebih senang lagi kalau orang itu taubat kepada Allah. Makanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang tobat dan suka orang yang bersih-bersih. Maka sampai ada yaitu at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Loh. Itu artinya Allah itu suka kepada orang yang takwa, pada orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu yang pertama orang yang sabar, yang kedua orang yang takwa, tiga adalah orang yang taubat, kemudian yang keempat adalah orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Baik bersih dirinya, bersih lingkungannya, baik bersih secara zahir, apalagi itu bersih secara batin. Maka dulu juga pernah kami sampaikan, ada amalan mulia, amalan utama, yaitu orang yang sanggup menjaga wudunya. Jadi di saat dalam keadaan biasa itu masih punya wudu, batal ngentut atau buang air kecil, apalagi buang air besar, wudu, padahal tidak sedang mau sholat. Dah 2 jam 3 jam ngentut, ambil air wudu lagi. Itu termasuk orang yang disebut dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang menjaga kebersihan. La yadurrukum kaidahum syai'an. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang takwa, di saat melihat diperlakukan oleh orang lain, di saat dirinya mendapatkan kenikmatan orang lain tidak suka,
maka la yadurrukum kaiduhum syai'a. Itu tidak akan menggoyahkan, tidak akan mencelakakan kepada kita semua. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia itu muhitun, sangat-sangat memperhatikan. Allah itu maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Jangan kemudian kita ini satu saat ada kerentek ati apa maneh ucapan. Lah yo aku iki kurang apa? Aku iki salat yo salat. Zakat yo tak laksanakan. Aku iki nek ana apa-apa ya wis gak kakean pikir ya nyah-nyoh misalnya. Tapi kok sik ana fitnah nang aku. Itu berarti pada saat itu seakan-akan secara tidak langsung kita ini menganggap bahwa Allah itu tidak memperhatikan kita. Kurang apa aku? Tapi kok sing tak karepno durung kelakon ayo. Pak percuma aku naik ngono lah. Itu berarti di saat itu kita ini sudah dalam kondisi iman itu yangkus. Maka iman itu kan yazidu wayang kusu. Iman itu naik meroket. Satu saat landing gitu. Nah, di saat ada perasaan begitu itu berarti di saat itu iman kita ini posisinya sedang melanding. Masya Allah. Maka innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka kepada orang yang tawakal, tentunya setelah berusaha. Jadi usaha sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ketetapan, ketentuan. Itu usaha. Sama dengan ada istilah begini Pak, teratur dan terukur. Teratur dan terukur. Ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya wis tuwa, wis sepuh, umur di atas 65, 70, ya olahraganya ya olahraga yang ringan-ringan aja, gak usah katek lompat jauh. Nah, itu namanya nggak terukur, itu namanya nggak terukur. Ya yang biasa-biasa saja, jalan pagi, digerak-gerak gitu. Nggak usah, aku ndelok arek nom-nom yo kok enak ngono Pak, pencolotan. Ya sampeyan yo gak usah karek pencolotan wis gak. Nah, itu ya. Itu. Umur 70 panjat tebing itu bukan tempatnya gitu loh. Itu ya sudah ndak apa Pak. Itu namanya enggak terukur, itu enggak terukur. Pemene wis umur 70 dadane latihan tinju. Itu namanya enggak terukur. Jangan kemudian kita bilang begini Pak. Nah itu ragangannya sepeda Simplek. Napa Pak? Gazela. Sepeda biyen napa Pak? Gazela Pak ya. Oh iku tambah tua tambah kuat Pak. Iku lak sepeda. Lah wong tambah tua ya Allah itu memberi ukuran gitu loh Pak, ada ukurannya sendiri itu, ada ukurannya sendiri. Sudah Isya Pak. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari apa yang kita lakukan dalam hal ini adalah tolabul ilmi, dalam hal ini pula yaitu yang kita kaji Al-Quran, itu Allah sangat respect kepada apa yang kita lakukan. Sebab yaitu tadi
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti akan menolong kepada yang membaca nanti di saat di akhirat. Kemudian Allah memberikan hati atau membesarkan hati kepada siapa saja, sehingga tidak ada istilah putus asa untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan orang yang gerudal-geradul, orang yang pelegak-peleguk, orang yang belum lancar, pahalanya itu 2. Masya Allah. Kok kemudian seperti guru yang tidak mengenal didaktik metodik, salah langsung kosong, salah kosong. Nah, kalau guru itu mengerti didaktik metodik, Pak, itu iki senajan salah, tapi arek iki jawab. Lah jawab iki dikei apa? Dihargai gitu. Jadi kok kemudian langsung coret, kosong. Ya, tidak. Itu namanya enggak menghargai orang lain, karya orang lain. Jadi nek sing bener dikei 100, salah ya dikei 50. Toh 50 itu tidak sampai kepada ukuran yang namanya KKM, yaitu perolehan minimal dalam nilai. Toh tetap juga belum masuk kriteria, tapi ada nilainya. Coba terus dikosongi. Nah, ini akan berbeda dengan panjen gak diisi. Lah nek gak diisi panjene ya kok kosong. Tapi nek diisi senajan salah, iku ya kudu ana nilaine. Nah, sing keliru maneh gak sesuai dengan didaktik itu. Jawab harus benar. Kalau salah malah dikurangi. Loh, ini yang malah nggak benar itu. Itu sering saya sampaikan pada guru-guru binaan itu seperti itu. Jangan begitu. Karena orang ini sudah berusaha. Jadi usaha itu harus dihargai gitu. Itu Allah amat sangat menghargai. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.